time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya mahasiswa dari kampus STKIP Pracendekia NW Sumbawa. Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah dibahas oleh Bapak Ihsan SPD MPD, yaitu MK Quran Learning. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Langsung saja kita ke cara membaca Al-Quran. Di sini ada harokat, yaitu ada tasdid, fathah, kasroh, dhamma, dan sukun. Terus juga ada fathah. Oke, lanjut kita ke huruf mat. Huruf mat itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Cara bacanya itu, sebelum huruf wawu itu berharokat dhamma, sebelum huruf alif berharokat fathah, dan sebelum huruf ya itu berharokat kasroh. Itu yang dimaksud dengan mat tabi'i atau mat asli. Oke, lanjut ke alif lam samsiah. Alif lam samsiah itu ada tasa, dasa, rosa, syasa, sodo, toso, lana. Dan kita lanjut ke materi surah Al-Fatihah ayat 1. Ayat yang pertama itu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Tuh. Oke, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Oke, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yaitu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan memuji Allah yang menciptakan semesta alam, mengatur seluruh alam semesta, termasuk juga manusia ya. Terus ayat yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini menjelaskan tentang bahwa Allah memiliki kasih sayang yang sangat luas kepada semua makhluknya. Terus langsung ke ayat ketiga. Langsung saja ke ayat ketiga, itu Malik Yaumiddin, yang artinya memiliki hari pembalasan. Mengingatkan bahwa Allah akan mengadili semua perbuatan manusia pada hari kiamat. Terus langsung ke ayat keempat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada kamu kami memohon pertolongan. Di sini penjelasannya itu menegaskan bahwa hanya Allah yang yang berarti hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di sini penjelasannya itu menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diminta pertolongan. Oke, ayat yang kelima itu Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Penjelasannya itu berisi doa-doa agar Allah membimbing kita ke jalan yang lurus dan benar. Terus ayat ke-6 itu siratal ladzina an'amta alaihim, yang artinya jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dan penjelasannya itu memohon agar kita bisa minta alaihim, yang artinya jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Untuk penjelasannya itu memohon agar kita mengikuti jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Terus untuk ayat yang ke-7 Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dan penjelasannya ini memohon agar dijauhi dari perilaku yang salah dan jalan yang sesat.
Kita lanjut ke materi tentang surah Al-Baqarah. Langsung aja kita ke ayat pertama, yaitu Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu menurut sebagian ulama tidak diartikan, hanya Allah yang tahu. Alif Lam Mim adalah salah satu asma Allah atau nama-nama Al-Quran. Alif Lam Mim adalah salah satu asma Allah, yaitu alif yang diartikan sebagai nama Allah yang pertama, terus lam diartikan sebagai yang maha lembut, dan mim diartikan yang maha. Terus ayat yang kedua itu Terus untuk ayat yang kedua itu zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makna dari zalika secara bahasa itu makna zalika itu bahasa berarti itu, namun menurut Ibnu Abbas bermakna ini Al-Quran, digunakan sebagai gaya bahasa Arab, yaitu pegangan. Terus zalika itu sesuatu yang jauh. Terus hasa itu sesuatu yang dekat secara fisik. Terus makna dari raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran benar dari Allah, bisa juga bermakna larangan atau itu aja dah. Terus ayat yang kedua yaitu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yuqinun, yang artinya orang-orang yang beriman kepada yang gaib, artinya orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jika ada mim dan nun yang bertasydid, maka dibaca panjang, namanya itu gunnah. Terus untuk ayat keempat, wallazina yu'minu bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakini akan adanya hari akhir. Terus tafsir Ibnu Katsirnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa makna firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 4 di atas adalah mereka percaya kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasul. Untuk ayat kelima yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Ketika ada nun atau sukun, fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, waw, yaitu disebut dengan idgham bila gunnah, panjang mengharapkan kepada 3 harokat. Untuk ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a ansartahum am lam tumsirhum la yu'minun, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kami beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Terus lanjut ayat ke-7 yaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala
ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun alim. Yang artinya, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan menghilangkan. Artinya, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.